Anda kembali bersama kami pemirsa di iNews Pagi. DPR tidak akan menutup gedung meski 40 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, DPR hanya akan melakukan disinfeksi gedung dan membatasi jumlah tamu. 40 orang yang positif COVID-19 di gedung DPR terdiri dari 18 anggota DPR dan 22 orang tenaga ahli, staf ahli, dan petugas kebersihan. Di luar 18 orang, ada sejumlah anggota DPR yang positif COVID-19, namun tidak bersedia diinformasikan. DPR menyatakan tidak akan menutup gedung DPR. DPR hanya mendisinfeksi gedung, membatasi tamu, dan swab tes bagi pegawai yang terindikasi COVID-19. Gitu ya. Nggak bisa baru dapat informasi, toh kita tahu anggota-anggota ataupun pegawai TASA itu yang sudah melaporkan positif itu posisinya juga tidak di kantor gitu ya. Dan kita lakukan steril. Jadi ini adalah mekanisme-mekanisme yang harus segera diputuskan di DPR. Nggak bisa ujuk-ujuk karena PSBB kemudian kantor harus dikosongkan, nggak boleh ini. Saya kira teman-teman lebih paham lah apa situasi DPR nggak bisa seperti situasi kantor yang diputuskan nggak punya dampak lain-lain. Ini ada dampak berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi gitu ya, sebut Anggara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditutup selama 10 hari karena 61 orang pegawainya terkonfirmasi reaktif COVID-19. Akibatnya, sejumlah persidangan terpaksa ditunda termasuk sidang kasus dugaan suap dan TPPU Jaksa Pinangki. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditutup hingga 10 hari ke depan. Sebanyak 61 pegawainya terkonfirmasi reaktif COVID-19 setelah menjalani tes rapid. Mereka yang positif antara lain hakim dan pegawai pengadilan. Dampak dari penutupan pengadilan, sidang lanjutan kasus dugaan suap dan TPPU Jaksa Pinangki terpaksa ditunda hingga 21 Oktober mendatang. Namun sidang putusan Jiwasraya tetap akan digelar pada 12 Oktober dengan protokol kesehatan yang ketat. Selama lockdown ini tetap perkara-perkara yang tidak bisa diputus ya sudah habis, yang artinya harus tetap dilaksanakan. Contohnya misalnya nanti pada tanggal 12 Oktober adalah putusan asuransi Jiwasraya ya tetap nanti dilaksanakan persidangannya. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali dan terbatas ya. Dan untuk yang menarik perhatian Jaksa Pinangki itu bisa dilakukan pengunduran persidangannya. Ya. PTSP kita tetap berjalan tetapi menerima yang sifatnya urgent. Ya. Pemirsa, RCTI Plus terus memanjakan penggunanya dengan tayangan yang berkualitas. Ya, salah satunya adalah original series berjudul Ada Dewa di Sisiku. Setelah mendapat perhatian dan antusias tinggi sejak dirilis 28 September 2020 lalu, para pengguna aplikasi RCTI Plus dapat nonton bareng dengan artis pendukung film bergenre fantasi ini pada tanggal 13 Oktober 2020. Setelah sukses dengan original series Sebelum Dunia Terbalik, kini RCTI Plus kembali memanjakan penggunanya dengan original series yang berjudul Ada Dewa di Sisiku. Sejak awal perilisannya 28 September 2020 lalu, serial ini mendapat antusias yang sangat tinggi dari pengguna RCTI Plus. Dengan mengusung genre fantasi, original series Ada Dewa di Sisiku didukung oleh artis-artis muda berbakat seperti Arbani Yasis sebagai Bara, si anak Dewa Langit Maizura sebagai Melati, dan Ajil Dito sebagai Mario. Saya yakin RCTI Plus Original Series Ada Dewa di Sisiku akan menjadi alternatif tontonan yang menghibur. Terlihat sejak pertama kali tayang, antusias masyarakat sangat tinggi dalam menyaksikan original series ini. RCTI Plus Original Series Ada Dewa di Sisiku setiap harinya akan ada episode baru di aplikasi RCTI Plus, bisa ditonton langsung tanpa ribet, registrasi, dan gratis. Nah, untuk pengguna RCTI Plus di tanggal 13 Oktober nanti akan ada nobar juga bareng artis Ada Dewa di Sisiku. Kalian bisa live chat langsung dengan mereka melalui aplikasi RCTI Plus. Ayo download aplikasi RCTI Plus sekarang juga di Play Store dan App Store untuk bisa ngobrol dengan mereka gratis. Yuk, kapan lagi? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pagi masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.